kali ini tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR. Materi yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berkaitan dengan hukum alam dan perhitungan yang benar-benar akurat. Namun, seiring waktu, metode akuntansi terus disesuaikan dengan kondisi lokal, membuatnya lebih mirip ilmu sosial. Dalam Islam, akuntansi berfungsi untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam mencatat transaksi usaha, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah 2 ayat 282. Ini menciptakan kebutuhan untuk sistem pencatatan yang terintegrasi dan menyeluruh terkait hak dan kewajiban. Akuntansi yang kita kenal kini diperbarui oleh peradaban barat sejak masa Pacioli, tetapi juga menunjukkan pengaruh dari budaya sebelumnya, seperti Yunani dan Arab Islam. Perkembangan akuntansi didukung oleh ilmu pengetahuan lainnya, terutama aritmetika dan aljabar pada abad ke-9 Masehi. Beberapa tokoh penting dalam ilmu ini termasuk dengan Al-Kindi, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Khaldun, yang juga membahas isu-isu politik dan ekonomi. Para ahli akuntan mengakui akuntansi Islam antara lain R.E. Gambling, William Rogert, Boydun, dan Hashi dari Jepang. Sejarah akuntansi. Dari zaman prasejarah, keluarga mencatat kebutuhan makan dan pakaian untuk musim dingin. Dengan berkembangnya perdagangan, masyarakat mulai memahami nilai dan sistem moneter. Bukti penyataan ini ditemukan di kerajaan Babilonia tahun 4500 sebelum Masehi, Mesir, dan Kode Hammurabi 2200 sebelum Masehi, serta pencatatan akuntansi di Elba, Syria Utara. Saat ini, Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi modern. Ia lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445 dan dianggap menemukan persamaan akuntansi pertama kali pada tahun 1494 dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Buku ini menjelaskan tentang buku besar termasuk aset, modal, hutang, pendapatan, dan beban, serta ayat jurnal penutup dan neraca saldo. Namun, Pacioli bukan penemu sistem pencatatan ganda, karena sistem ini sudah ada sejak perdagangan antara Venesia dan Genoa pada abad ke-13 Masehi. Di sisi lain, masyarakat Arab pada masa itu juga maju dalam ilmu pengetahuan seperti aljabar, kedokteran, dan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, zaman awal perkembangan Islam dimulai dengan pendirian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi. Konsep ini menggarisbawahi persaudaraan semua muslim tanpa memperhatikan latar belakang, ras, suku, dan warna kulit. Kegiatan pemerintah dilakukan secara bersama-sama. Rasulullah SAW fokus pada membersihkan urusan keuangan dari elemen yang negatif seperti riba, penipuan, dan monopoli. Beliau juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan dan mengangkat sahabat sebagai pengawas keuangan yang disebut dengan hafazatul amwal. Seiring dengan diwajibkannya zakat dan pajak lainnya, Rasulullah mendirikan Baitul Ma'al di awal abad ke-7 yang sangat berfungsi dalam mengelola penerimaan untuk kepentingan negara. Yang kedua, zaman Khalifah dimulai dengan Abu Bakar yang mengelola Baitul Ma'al secara sederhana dan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran. Di era Umar bin Khattab, istilah diwan diperkenalkan yang berarti tempat pengelolaan akuntansi. Diwan ini memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, menunjukkan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik. Diwan ini mengatur pembayaran gaji serta pengelolaan Baitul Ma'al yang tidak hanya terpusat di Madinah, tetapi juga di daerah yang ditaklukkan Islam. Khalifah Umar juga memberi beberapa kewajiban mustahib terkait pelaksanaan hak Allah dan masyarakat. Runtuhnya Khalifah Islamiyah serta penjajahan negara-negara Eropa mengubah banyak aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam keuangan. Pada fase ini, akuntansi didominasi oleh pemikiran Barat, dan Muslim mulai menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Barat untuk memahami perkembangan akuntansi lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur dan istilah yang digunakan. Pelaksanaan akuntansi di negara Islam dipicu oleh kewajiban zakat. Al-Mazandarani tahun 1363 Masehi membahas praktik akuntansi pemerintah pada dinasti Khan II dalam buku Risalah Falakiyah Kitabus Sikayat. Sistem akuntansi ini pertama kali dilakukan oleh Al-Khwarizmi pada tahun 976 Masehi. Terdapat 7 hal khusus dan
dalam sistem akuntansi negara Islam yang dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazandarani. Zaid 1999, yaitu yang pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, yang kedua, sistem akuntansi untuk konstruksi proyek pembangunan, yang ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian non moneter, yang keempat, sistem akuntansi gudang untuk mencatat pembelian barang negara, yang kelima, sistem akuntansi mata uang sebelum abad ke-14 Masehi, yang keenam, sistem akuntansi peternakan untuk mencatat seluruh binatang, yang ketujuh, sistem akuntansi pembendaharaan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara. Ini adalah bentuk penilaian internal, audit, dan akuntansi berbasis pertanggungjawaban. Prosedur yang harus diikuti adalah mencatat transaksi setelah terjadi, mengkelompokkannya, mencatat penerimaan di kanan dan pengeluaran di kiri, memberikan penjelasan yang memadai, dan memastikan pencatatan dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, laporan harus disusun setiap bulan dan tahun, serta harus ada pemeriksaan oleh laporan tahunan oleh Al-Kateb. Yang terakhir, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyat 750 sampai 1258 Masehi sangat maju, sedangkan Eropa pada saat itu masih dalam periode The Dark Age. Ini menunjukkan hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, penggunaan angka dilarang oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli tertarik untuk belajar tentang hal tersebut dan mengambil referensi dari Alberti, ahli matematika yang mempelajari pemikir Arab. Pacioli menyatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali, di sisi kredit dan debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi masih perlu dikaji lebih dalam karena bukti otentik tentang topik ini masih dipertanyakan.